Halo Sobat Vokasi, saat ini kita melesat di Bandung. Bersama saya, Reni Wahyuningsi selaku host pada episode kali ini. Sekarang kita akan membahas mengenai rancangan model sosial entrepreneurship melalui ekoturism terhadap objek terkena dampak pembangunan waduk Jadi Gede di Kabupaten Sumedang. Riset ini diketuai oleh Bapak Muhammad Farid Najib. Beliau memiliki 17 judul penelitian dan lebih dari 60 judul artikel ilmiah. Saat ini saya sudah bersama Bapak Farid Najib. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Pak cuaca di Bandung kali ini? As usual. Bandung ya, sekarang terutama Ciwaruga masih seperti dulu dengan udara yang sejuk, apalagi Politeknik Negeri Bandung. Wow. Green Campus. Wow. Baik. Pak Farid, boleh dong Pak diceritakan sedikit nih Pak terkait untuk mengenai apa itu rancangan model sosial entrepreneurship melalui ekoturism terhadap objek terkena dampak di pembangunan waduk Jadi Gedenya Pak. Oke. Penelitian ini saya lihat di latar belakangnya dulu ya. Kenapa saya tertarik mengembangkan model social entrepreneur melalui ekoturism? Sejak pembangunan waduk Jadi Gede kita tahu banyak sekali penolakan dan penerimaan dari masyarakat sana, dan bahkan sebetulnya pembangunan waduk Jadi Gede ini penuh dengan tetesan air mata warga Sumedang. Wah, karena apa? Leluhurnya itu bahkan sama raja-raja itu dikubur di sana dan sekarang tenggelam. Oh, seperti itu. Nah, oleh karena itu dari sana kenapa ini nggak dikembangkan? Karena waduk itu bisa menjadi sebuah tujuan wisata, destinasi wisata. Yeah. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, masyarakat di sana perlu kita tingkatkan harkatnya. Melalui apa? Melalui social entrepreneur tersebut. Jadi saya kaitkan social entrepreneur dengan ekoturism yang merupakan objek destinasi sana menjadi sebuah penelitian saya. Dan penelitian kami ini benar-benar bisa meningkatkan derajat masyarakat di sana, harapannya nanti. Saya kira itu. Baik, berarti itu menjadi salah satu kenapa terbesitnya adanya ide untuk melakukan penelitian itu ya Pak ya? Persis. Untuk penelitiannya sendiri nih Pak Farid, butuh waktu berapa lama sih Pak? Penelitian ini kami rancang selama 3 tahun. 3 tahun. Baik. Tahun pertama kami mencoba mengeksplor turisme tentang social entrepreneur-nya. Kami mencoba. Kemudian yang kedua tentang destinasi dari ekoturismenya. Yang ketiga, kami mencoba bagaimana menggabungkan ekoturism dengan social entrepreneur-nya tersebut, sehingga bisa menjadikan sebuah daya tarik. Perlu kita tahu orang datang ke sana tidak hanya melihat destinasinya saja, tapi dia perlu yang lainnya. Nah, spot-spot yang dikembangkan oleh masyarakat di sana setidaknya mampu meningkatkan derajat hidup mereka, harapannya sana. Oleh karena itu di tahun yang pertama dari social entrepreneur tersebut saya menghasilkan sebuah luaran, yaitu rancangan kebijakan peraturan daerah tentang kewirausahaan daerah. Kebijakan apa sih Pak yang sudah dirancang? Oke, jadi karena kita ingin mengembangkan model social entrepreneur, maka perlu ada suatu payung bagaimana kewirausahaan atau entrepreneur ini berkembang. Baik. Ya, nah, secara nasional undang-undang tentang kewirausahaan itu sudah dirancang tapi belum jadi-jadi. Nah, oleh karena itu, bagaimana daerah memulai? Karena apa? Dengan adanya payung hukum ini, pemerintah daerah bisa membantu dalam mengembangkan kewirausahaan di sana. Jadi rancangan yang saya buat adalah sebuah naskah akademik pembentukan peraturan daerah yang bisa tentang kewirausahaan daerah. Jadi menjadi perda nanti. Wow. Karena kita vokasi, ya, maka penelitiannya itu luarannya adalah produk yang bisa diterapkan oleh masyarakat, baik oleh organisasi maupun oleh perusahaan. Saya kira itu. Baik, berarti berlaku juga untuk industri ya Pak ya? Iya. Di sini tuh Bapak kenapa ya Pak memilih daerah Kabupaten Sumedang di Jawa Barat itu untuk penelitiannya Pak? Sebetulnya objek itu banyak, tidak harus Sumedang. Di sekitar kita itu banyak. Asal kita peka, ada fenomena apa di situ? Apa yang perlu kita bantu masyarakat di situ? Baik itu masyarakat, industri, UMKM.
itu perlu dibantu, itu banyak sekali. Asal kita peka. Lah kebetulan yang sedang mencuat, nilai jualnya cukup tinggi, itu Sumedang adalah dengan adanya waduk Jati Gede, yang kita tahu bagaimana proses pembangunannya. Ya, ya, penolakan banyak muncul. Ya, yang namanya objek semacam itu pasti ada dampaknya. Lah dampaknya bagaimana masyarakat itu, dampak negatifnya diterima, dampak positifnya juga ada. Dampak positif harus lebih besar. Kita tahu dengan pembangunan waduk Jati Gede ini manfaatnya begitu besar. Manfaat untuk pengairan, untuk listrik, dan satu lagi jangan dilupakan, itu destinasi yang menarik. Benar, destinasi menarik, dan itu belum digarap secara penuh, dan itu bisa menaikkan PAD-nya. Kalau itu digarap benar, PAD. Makanya di tahun kedua kami mencoba mengeksplor destinasinya itu kayak apa, usaha di sana. Di tahun ketiga kami bikin marketing plan-nya, dengan bagaimana memasarkan objek itu supaya laku, sehingga nanti masyarakat di sana yang punya usaha-usaha di sana, usahanya juga meningkat. Payungi dengan peraturan daerah tentang kewirausahaan tadi. Menarik nih Pak. Kemudian Pak, di sini untuk penelitiannya ini sendiri ya Pak ya, tadi yang telah disebutkan. Ini selain mitra industri, yang terlibat siapa lagi nih Pak? Yang terlibat secara langsung, karena ini arahnya luarnya kebanyakan kebijakan, itu adalah dengan Dinas Pemuda dan Pariwisata Kabupaten Sumedang. Kemudian kami juga mengajak Bapeda Kabupaten Sumedang. Tentunya penelitian ini tidak hanya dilakukan oleh kami tim saja, kami itu mahasiswa juga terlibat. Setiap kali survei yang melakukan adalah mahasiswa. Kemudian terkait juga salah satu mata kuliah di program studi kami, yaitu kami itu dari program studi manajemen pemasaran, yaitu ada proyek yang harus dia buat, yaitu proyek marketing plan. Lah, pada saat kami memetakan daerah ini kira-kira yang spot-spot mana yang akan kita angkat, kita melakukan dengan pemetaan melalui JIS, JIS dan AHP, kemudian kita kembangkan daerah ini, maka daerah tersebutlah mahasiswa itu kita buat 3 kelompok yang untuk melakukan marketing plan di sana, dan itu 2 SKS, dan dia langsung kerja di sana, dapat transportnya, dapat macam-macamnya, dapat nilai. Wah, makin semangat ini Pak mahasiswanya ya Pak ya. Jadi teman-teman di politeknik yang lainnya gampang sebetulnya. Proyek itu bisa dikaitkan dengan penelitian dosennya, dan itu terapan, mahasiswa happy, dosen happy, karirnya semuanya meningkat. Semuanya happy berarti ya Pak ya. Tantangan seperti apa sih Pak yang dialami selama membuat penelitian tersebut Pak? Sebetulnya secara substantif itu nggak ada tantangan yang berarti. Kadang tapi tetap ada. Tapi saya katakan bukan hambatan ya. Secara masalah tantangan saja, karena apa? Tantangannya ini jujur saja terkadang masalah administratif. Nah, kalau penelitian kita ini kan kita juga di samping berbicara masalah substansi, kita juga mikirin masalah administrasi keuangan. Itulah dosen-dosen itu pada malesnya meneliti itu terkadang di situ. Jadi namanya riset terapan, harusnya luarannya adalah produknya, bukan administrasi keuangannya. Lah kita sebagai peneliti itu dimasalahkan tentang administrasi keuangannya. Ya, ini boleh pengeluaran ini nggak boleh, pengeluaran ini nggak boleh, sehingga kurang fleksibel. Itu sebetulnya. Tapi lama-lama karena tadinya background kita dosen murni, tidak berpikir kayak gitu, kita harus belajar. Barangkali itu masalahnya, ketidaktahuan kita tentang administrasi keuangan negara. Perlu kita ketahui bahwa 1 rupiah uang negara itu harus dipertanggungjawabkan. Benar sekali. Jadi itu tantangannya sebetulnya untuk mau mengerti tentang bagaimana administrasi keuangan negara, itu yang menjadi tantangan. Kalau tantangan penelitian secara substansi, karena kita bidangnya, kita ahlinya, nggak ada masalah. Tapi yang di situ yang terkadang masalah. Saya kira itu. Baik, lebih ke administrasi yang terkadang tuntutannya itu lebih banyak pertanyaan ke administrasi timbang luaran real penelitiannya, seperti pemeriksaan semacam itu. Barangkali ini yang menjadikan beberapa dosen rada kurang semangat untuk melakukan sebuah penelitian, karena saya sendiri penelitian nasional pernah terkena suatu masalah yang cukup besar, yaitu pada tahun itu penelitian itu boleh ada honornya, tapi ternyata pemeriksaan BPK itu nggak boleh, dan saya harus kembalikan lebih dari 20 juta. Ya itulah, tapi lama-lama kita lama-lama kita mengerti bahwa kita harus kayak gitu. Berarti kira-kira solusinya itu seperti apa Pak? Untuk menanggapi hal tersebut Pak? Sebetulnya tidak terlalu sulit ya.
kalau masalah administrasi keuangannya. Bukan karena saya background-nya adalah dari administrasi, hal semacam itu menjadi rutinitas. Tapi kita sama-sama memahami kalau perlu setiap unit di P3M-nya itu mengadakan sebuah pelatihan kepada dosen bagaimana administrasi keuangan yang baik. Nah, sehingga itu tidak menjadi beban. Atau ada staf yang mengurusi semacam itu. Karena kan kita boleh penelitian itu menggaji staf penunjang administrasi yang mengurusi administrasi keuangannya. Pasrahkan kepada dia untuk administrasi keuangannya. Sehingga dosen peneliti hanya konsentrasi pada substansi penelitiannya sehingga luarannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada organisasi, kepada industri dan kepada bangsa dan negara. Baik, jadi tidak dilibetkan dengan administrasi tersebut. Persis, ya Pak gitu. ya. Pak, mau tanya lagi dong Pak, untuk bentuk dari ekoturismnya sendiri itu seperti apa sih Pak? Di wilayah Jatigede, Kabupaten Sumedang, ini kan Jatigede ini ada di Sumedang dan ada di kabupaten yang lainnya. Di Sumedang ini ada 5 daerah yang bisa dikembangkan. Lah kami dengan melakukan dengan metode JIS dari kelima itu tidak semuanya ternyata potensial untuk kita kembangkan. Karena ekoturism itu kan wisata alam, di mana kita wisata alamnya di sana yang paling populer apa? Waduk. View-nya itu benar karena di sana ada waduk Jatigede. Tapi ada spot-spot yang lainnya. Seperti anak-anak sekarang kan senang selfie, di mana kita spot foto, kita bangun di daerah-daerah yang view-nya itu benar-benar menarik. View-nya seolah-olah orang itu berada di awan dengan di bawahnya air. Itu banyak sekali semacam itu. Satu lagi yaitu kulinernya. Perlu kita bangun di sana sehingga orang itu nyaman untuk stay di sana lama. Betul. Ya, jangan sampai orang berkunjung datang langsung pulang. Stay-nya lama. Kalau perlu kalau dia lama ingin melaksanakan nanti di belakang hari, di kemudian hari itu stay malamnya di sana. Maka akan berkembang juga industri-industri yang lainnya yaitu industri perhotelannya juga di wilayah Waduk. Berarti harus ada penginapan juga ya Pak? Nantinya. Itu harus ke sana. Pak, ini tuh ada dokumen apa sih Pak? Boleh bisa diceritakan Pak? Oke, ini dokumen dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dari penelitian kami. Tahun pertama kita mengeksplor tentang social entrepreneur-nya di sana, ya karena mau tidak mau itu daerah terkena dampak. Kita angkat di situnya. Maka ternyata setelah kita lihat yang perlu kita usulkan bahwa bagaimana kewirausahaan itu mampu meningkatkan ekonominya perlu ada payung hukumnya. Nah, kami buatkan naskah akademik tentang rancangan peraturan daerah. Ya, rancangan peraturan tentang kewirausahaan daerah. Itu yang penting supaya payung hukumnya ada sehingga nanti di anggaran daerahnya ada anggaran pembinaan UMKM dan kewirausahaan yang ada di daerah sana. Yang kedua, ini adalah kami membuat peta lokasi destinasi wisata ya ekoturism di sana. Kita pakai JIS, kemudian kita buat petanya dari masing-masing daerah mana yang paling potensial. Kemudian dari masing-masing daerah tersebut kita pilih mana yang terbaik. Nah, kita pilih mana yang terbaik melalui apa? Melalui kita dengan yaitu kita pakai menggunakan AHP, Analytical Hierarchy Process. Siapa yang kita tanya? Para stakeholder. Sehingga dia memilih, oh daerah ini yang potensial, daerah yang lainnya tidak, karena orang nggak mungkin berkunjung sana. Nah itu yang kita kembangkan. Nah tahun berikutnya kita kembangkan yaitu model marketing plan-nya untuk masing-masing wilayah tersebut. Wah ini ya berapa. Kemudian setelah itu marketing jadi kita buat studi kelayakannya. Berapa sih investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan di sana? Kita serahkan kepada pemerintah daerah sana, yuk kita kembangkan. Nah nanti ya bisa berkembang, ini jadi insya Allah angka kunjungan wisata ke sana akan meningkat. Makin banyak ya Pak ya? Iya. Nah kita tahu Sumedang nanti tidak hanya terkenal dengan tahunya saja, tapi Jatigede-nya juga terkenal. Ini kan untuk daerahnya sendiri kan memang sangat terbilang menarik banget ya Pak ya? Iya. Nah nanti di sini Pak Farid ada rencana nggak nih Pak untuk kedepannya, untuk pengembangan selanjutnya itu seperti apa Pak? Oke. Sebetulnya topik-topik penelitian untuk lanjutan itu banyak sekali. Ini kan saya melihat dari view ekoturism dan destinasi model. Nanti kita juga kembangkan dengan model pemasaran yang kayak apa yang dibutuhkan. Sehingga orang tertarik untuk datang ke sana. Jadi mendesain model pemasarannya. Apakah perlu ada pemasaran digital ke sana sehingga anak-anak muda mau ke sana? Nah, itu penelitian yang
perlu kita lanjutkan untuk pengembangan model digital marketingnya. Ya, itu sana. Itu baru dari sisi keilmuan saya. Dari keilmuan yang lainnya barangkali bagaimana mengembangkan spot-spot yang lebih menarik lagi di sana. Ya, itu barangkali teman-teman yang ahli di bidang tata kota, negaranya, ya, perencanaan wilayah akan bersama-sama meneliti di sana. Atau kalau di Polban ini ada program studi manajemen aset. Ini ada aset negara ini. Nah, aset ini bagaimana mampu mendatangkan uang buat negara. Ya, tidak hanya teman-teman aset ini harusnya bisa melihat spot-spot yang bisa kita kembangkan. Harapan apa saja nih Pak ya untuk penelitian ini? Saya kira harapannya tidak hanya untuk penelitian saya ya. Untuk penelitian yang lainnya tidak hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman vokasi di seluruh Indonesia. Ya, bahwa penelitian itu jangan kita akhirnya menjadi ragu untuk propose penelitian. Sementara ini yang dapat itu lagi. Ya, itu jangan sampai semacam itu. Mari kita vokasi, kita maju, kita meneliti bersama bahwa kita bisa menyumbangkan buat bangsa dan negara untuk daya saing kita secara nasional. Oleh karena itu jangan masalah administrasi keuangan menjadikan momok, menjadikan ketakutan. Ya, mulai sekarang sudah diarahkan. Maka kalau kita berpaku satu kepada apa? Kepada PMK tentang SBU SBK, insya Allah kita tidak akan melanggar. Yang kedua, ingat bahwa anggaran yang kita kembangkan harus sesuai dengan prosedur tahapan penelitian kita. Kalau itu ada FVD, sana ada FGD. Kalau ini ada survei, sana ada survei. Tahap berikutnya butuh bahan, sana juga ada butuh bahan. Sehingga sama, jangan sampai di prosedurnya penelitian nggak ada, di anggaran tahu-tahu ada. Itu pasti akan dicoret. Dan kalau nggak dicoret pun, kita akan bingung nanti pertanggungjawabannya. Karena apa? Nggak nyambung dengan kegiatannya. Pada saat suruh membuat logbooknya, kegiatan ini bahannya apa, kegiatannya apa, anggarannya apa. Harus kita buat pola semacam kayak gitu. Maka akan aman, jangan takut. Mudah. Teman-teman kita, saudara kakak-kakak kita di sekolah, di akademik, mereka sudah biasa semacam itu. Mereka sudah mahir. Mari kita. Nah, jangan takut. Kita kembangkan dana vokasi untuk penelitian banyak, mari kita serap. Baik, jangan takut ya Pak ya. Tetap semangat. Pak Farid, ada pesan khusus nggak nih Pak untuk dosen atau penelitian lain agar mendapatkan pendanaan seperti Bapak nih Pak? Oke, pertama penelitian itu topiknya harus sesuai dengan topik yang kekinian. Itu yang pertama. Topik kekinian. Ini kalau bahasa anak muda yang topiknya itu yang seksi lah gitu loh. Maaf loh pakai kata itu. Itu yang menjadi daya tarik orang begitu lihat judulnya itu sudah menarik. Yang kedua, ya jangan lupa dalam melihat fenomena itu benar fenomena yang kekinian. Kemudian meskipun kita vokasi, state of the art itu penting. Maka membaca jurnal internasional dari publikasi jurnal bereputasi itu sangat penting. Kita nggak akan bisa kalau kita nggak baca gitu. Saya itu boleh dikatakan penelitian itu karena apa? Tukang mulungi dari tulisan-tulisan orang-orang ahli, kemudian saya rangkum, saya cerna, akhirnya menjadi topik saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ingat dalam mengembangkan prosedur itu benar-benar tahapan yang runtut dari mulai sampai akhir. Jangan sampai ada kelewat satupun. Setiap tahapan ini hasilnya apa? Setiap tahapan hasilnya apa? Nanti ujung-ujungnya apa? Setiap tahapan ini kegiatannya apa? Uangnya apa aja? Nanti hasilnya apa? Itu akan pas dengan anggarannya. Kita ngembangkan anggarannya tidak asal-asalan nanti. Mudah karena apa? Prosedurnya kita udah pas. Itu sebetulnya. Mari teman-teman, nggak usah ragu. Kita semuanya bisa. Ya, vokasi pasti bisa. Vokasi pasti bisa. Baik, wah Pak Farid seru banget nih Pak obrolannya. Pak Farid, terima kasih banyak ya Pak ya. Pak Farid sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sudah mau ngobrol dengan saya. Ini kan berbagi, Mbak. Benar. Dibagi untuk semuanya Pak ya. Untuk sobat vokasi semua nih. Iya, untuk vokasi. Baik. Sobat vokasi, semoga konten ini menginspirasi dan juga bermanfaat untuk sobat vokasi lainnya. Nah, sobat vokasi, jangan lupa like, subscribe, and comment di kolom komentar bawah ini ya. Kira-kira ada wisata apa saja yang bisa dikembangin di daerah kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat.